Biasanya kalau jenggot putih nih digini-giniin jadi merah, itu sunnah. Kepala juga gitu, digini-giniin jadi merah kepalanya. Tapi nggak merah terang kayak bule kesasar gitu, jadi kayak tomat berjalan ini kan. Nggak begitu kan. Itu sunnah. Ya. Wala tusawit, tapi Pak kata Nabi kalau bisa jangan hitam. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i mewarnai warna hitam hukumnya haram. Karena ada unsur penipuannya gitu. Jadi boleh mewarnai sunnah kalau punya uban. Adik-adik yang nggak punya uban nggak usah diwarnai, ngapain diwarna-warnai ini kan? Nggak ada tuntutannya. Nanti kalau udah beruban doa aja sama Allah biar cepet ubanan, baru bisa mewarnai gitu ya. Ini sunnah ini. Itu Sayyidina Abu Quhafah radhiyallahu. Dulu Sayyidina Abu Quhafah ini bapaknya Sayyidina Abu Bakar, namanya udah tua kan. Sayyidina Abu Bakar itu bawa uang 70 dirham, ya kurang lebih dalam 500 ribu ya, 70 dirham 500 ribuan ya kurang lebih. Hah? 500 juta 5 juta ya? Oh iya 5 jutaan. Dan itu uang terakhir, dibawa semua ini uang keluarganya itu dibawa semua, datang ke Nabi itu ngasih dah. Bapaknya ini Abu Quhafah sebelum masuk Islam dulu, Sayyidina Abu Quhafah datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Buka, ternyata kakek yang nyambut anaknya namanya Asma, kakaknya Siti Aisyah, Asma binti Abu Bakar. Sayyidatuna Asma nyambut, kakek mau apa kek? Enggak, saya mau ngecek aja nih, saya ngelihat Abu Bakar kok kayaknya bantu Muhammad mulu nih, ninggalin duit nggak buat kalian ini keluarganya? Ditinggal hurut. Nah kita lebih kurang ini kan. Dakwah. Ninggalin duit nggak buat keluarga? Padahal nggak ninggalin. Nanti saya bahas ini. Padahal nggak ninggalin. Tapi Sayyidatuna Asma, putri Sayyidina Abu Bakar, inilah Pak ya. Kalau mau kayak Sayyidina Abu Bakar yang menghabiskan hartanya habis-habisan, keluarga ini harus diperkuat imannya dulu. Karena kitanya mungkin iman kita udah seperti Sayyidina Abu Bakar, pengennya semua harta semuanya kita sumbangin. Tapi keluarga kita nggak siap, jadi fitnah, dosa malah. Sabarnya mereka belum siap, imannya, yakinnya dengan janji Allah belum siap. Kalau keluarga Sayyidina Abu Bakar udah siap semuanya. Makanya anaknya itu Sayyidatuna Asma, beliau ini pintar, masih kecil padahal. Masukin dalam karung, ambil dompetnya Sayyidina Abu Bakar itu, kain dompet, kain biasa buat uang dirham, dimasukin kerikil. Nah ini kan pinternya bocah kan gini kan, ini bocah. Terus diikat, enggak kok kek, alhamdulillah ayah ninggalin banyak buat kami cukup. Mana coba, kata kakeknya ini Sayyidina Abu Quhafah, ambil. Ini kayak coba aja pegang, tapi nggak dibuka. Namanya orang tua kan dibohongin sama anak kecil ya biasa. Kertek. Oh iya, ini uang. Oh iya, ini emas ini banyak ini. Oh ya kalau segini nggak apa-apa. Dia mau khuruj, mau keluar, mau ninggalin kalian nggak masalah. Yang penting keluarganya ada yang ditinggal. Ini katanya ini. Padahal dibohongi sama Sayyidatuna Asma. Tapi bohong-bohong yang berpahala lah gitu ya mungkin. Karena tidak, agar menjaga agama ini tetap stabil. Itu begitu pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Suatu ketika, ini pertama ini, iman itu yang paling penting. Dulu Rasulullah bilang, Abu Bakar tuh yang melebihi kalian tuh apanya? Ya iman. Imannya ini yang paling penting. Kata Nabi, lawuzina imanul ummah fi kafatin. Seandainya iman seluruh umatnya Nabi itu dikumpulin dalam satu takaran. Wa imanu Abi Bakrin fi kafah, dan imannya Abu Bakar juga di satu takaran. La rojaha bihim, imannya Abu Bakar masih lebih kuat daripada iman seluruh umat. Allah. Waktu orang-orang semuanya ragu-ragu, Rasul ini nabi bukan, tapi Sayyidina Abu Bakar ketika dikasih tahu, Abu Bakar aku diangkat Allah menjadi nabi, langsung Sayyidina Abu Bakar beriman, gak pakai nanti kata Nabi itu gitu. Setiap orang yang saya tawarin dakwah, saya tawarin agama, semua orang ada taradud, ada keraguan-raguan, bener nggak. Tapi beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar waktu saya kasih tahu saya jadi nabi, karena memang punya track record yang bagus.
Rasul nggak pernah bohong, senantiasa menjaga pergaulan sebelum jadi nabi itu. Kemudian beliau senantiasa jujur. Lantas ketika beliau mengaku sesuatu, Sayyidina Abu Bakar langsung segera beriman. Makanya Sayyidina Abu Bakar ini saat ketika peristiwa Isra wal Mi'raj yang lainnya pada ragu, maka beliau bilang lau qala aktsara min dzalik la shodaq. Kalau Nabi yang ngomong lebih heran daripada itu pun aku masih percaya, pasti benar. Akhirnya digelari dengan As-Siddiq. Ini penting ini Sayyidina Abu Bakar ini. Nah terus beliau pernah begini. Waktu itu Nabi subuh-subuh ini Pak. Subuh-subuh nanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Abu Bakar doang yang ngangkat tangan. Saya Rasul. Siapa ya di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Saya Nabi. Dia lagi nih kan, Sayyidina Abu Bakar lagi nih kan. Ketahuan emang. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah ke kubur? Saya Nabi. Siapa di antara kalian yang pagi ini udah ngasih makan orang miskin? Saya. Sahabat tuh nggak ada yang subuh-subuh Pak. Kapan ngantar jenazahnya? Kapan jenguk? Ternyata beliau itu sambil pergi ke masjid. Allah qadarullah begitu. Orang soleh itu dipermudah sekali untuk melakukan amal-amal soleh. Lagi sembari pergi ke masjid, tahu tetangganya sakit, jenguk dulu. Tahu tetangganya meninggal, dianterin dulu ke kubur. Kemudian beliau emang udah niat puasa. Ketemu orang miskin, kasih makan dulu. Allah. Maka kata Nabi, la yajtami'u hadhil khisal fi yaumin illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul perkara-perkara yang ini di satu hamba pada satu hari, melainkan dia akan masuk surga. Sayyidina Abu Bakar ini. Itu suatu ketika dulu itu membuktikan iman. Ini saya mau bicara imannya Sayyidina Abu Bakar ini. Ketika Rasulullah SAW wafat, orang itu pada stres Pak. Sahabat Nabi sampai ada yang, ya Allah saya udah nggak bisa hidup lagi ya Allah, matikan sekarang juga, meninggal Pak. Karena terlalu galaunya Rasulullah meninggal, wafat. Ada yang, ya Allah saya minta dibutakan mata saya aja ini sekarang, sudah nggak bisa ngelihat Nabi, udah matikan mata saya, butain aja ya Allah, buta seketika itu. Ada yang jadi seperti orang gila, seperti Sayyidina Utsman, ditegor bengong aja, ditegor, disalami nggak jawab, diajak ngobrol nggak jawab, shock Rasulullah meninggalin. Tapi imannya Sayyidina Abu Bakar inilah yang menggetarkan iman sahabat itu. Akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar naik panggung, Sayyidina Umar aja bilang, yang bilang Rasulullah meninggal, wafat, mati, saya penggal kepalanya. Ternyata yang ngomong kayak gitu Sayyidina Abu Bakar. Naik mimbar, kata beliau ini, Rasulullah SAW itu sudah meninggal. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Yang menyembahnya, yang beribadahnya, yang berimannya karena Nabi, sekarang Nabi sudah nggak ada, sudah meninggal. Terang-terangan itu. Sayyidina Umar nggak mungkin menggal Sayyidina Abu Bakar kan? Yang ngomong Sayyidina Abu Bakar, yang nggak berani lah. Kalau sahabat yang lain mungkin. Tapi kalau karena saking nggak percayanya Sayyidina Umar itu, kata Sayyidina Abu Bakar, kalau nyembahnya nyembah Rasulullah udah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Tapi yang menyembahnya, yang beribadahnya karena Allah, Allah maha hidup, nggak akan mati. Air belum membacakan ayat Quran, afa imma ta'uqutilan qalabetum ala aqab, afa imma ta'uqutilan qalabetum ala aqabikum. Apakah kalau Nabi udah meninggal atau terbunuh kalian akan mundur dari iman? Itu Sayyidina Abu Bakar itu. Imannya ini menguatkan iman para sahabat. Ilmunya, ini mau sampai kapan ini? Jam 11 ini, baru 2 sahabat ini nanti deh. Gimana mau 10 nih Bang? Ini kan susah nih Bang kan? Karena menceritakan satu katanya cuma sedikit-sedikit aja cuplikan. Bariin cuplikannya aja ini saya. Saya nggak cerita full. Ini ilmunya Sayyidina Abu Bakar itu diakui. Beliau ini hafal Quran. Terus kalau beliau baca Quran itu pasti nangis. Makanya saat ketika Rasulullah SAW masih hidup, terus mau meninggal dunia itu, yang disuruh untuk jadi imam itu Sayyidina Abu Bakar. Maaf sekali ya Pak, yang menjadi imam itu ternyata bukan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang ahli Quran, hafiz Quran juga, dan Nabi bilang
ini bacaannya Abdullah bin Mas'ud itu seperti bacaan Jibril baru turun. Kalau Jibril ini baru bawa wahyu baru turun, itu bacaannya itu seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada yang mau tahu bagaimana bacaan, seperti kiroahnya, bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Tapi ternyata bukan Sayyidina Abdullah Mas'ud yang jadi imam. Bukan juga Sayyidina Tamimun Dari, sama hafiz Quran juga. Bukan juga misalnya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, ahli Quran yang suaranya enak. Abu Musa al-Asy'ari itu dari Yaman. Sampai Nabi muji Abu Musa, laqad utita mizmaron min mazamiri ahli Daud. Abu Musa, kamu ini punya suara, kamu sudah diberikan suara seperti serulingnya Nabi Daud. Seruling maksudnya suaranya Nabi Daud. Kamu ini suara kamu ini seperti kamu diberikan nikmat seperti Nabi Daud, kamu ini enak. Tapi ternyata bukan Abu Musa al-Asy'ari, Pak. Siapa yang jadi suruh Nabi jadi imam? Sayyidina Abu Bakar. Karena memang yang Nabi lihat itu ilmu. Pertama ini, untuk jadi imam itu apa? Ilmunya. Bukan sekedar hafalannya, bukan sekedar suaranya, bukan sekedar pakaiannya, tapi ilmunya. Jadi saat ketika Sayyidina Abu Bakar disuruh, itu sampai anaknya Siti Aisyah itu komplain loh ke istri Nabi nih, Rasul maaf kalau Abu Bakar, kalau ayah yang jadi imam, Abu Bakar maksudnya, ini orangnya cengeng. Anaknya sendiri rojulan asif, asif tuh asep, cengeng. Maksudnya suka nangis itu, maksudnya sedih kalau baca Quran tuh sedih gitu. Jadi takut nanti orang nggak selesai sholatnya, nangis mulu, terharu apa? Kalian ini para penggoda Yusuf, karena ngikut seperti Sayyidatuna Zulaikha. Zulaikha itu goda Nabi Yusuf kan? Inna kunna lisawahibu Yusuf. Kalian perempuan-perempuan ini suka nggoda aja kayak teman-temannya Nabi Yusuf sana tuh. Dulu Nabi Yusuf kan digoda sama perempuan itu kan, sampai motong-motong itu. Muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar yang jadi imam. Seakan Rasul tuh nggak mau yang lain. Padahal udah dikomplain sama anaknya sendiri. Enggak, Abu Bakar jadi imam, saya nggak mau tahu pokoknya. Begitu. Karena Sayyidina Abu Bakar ini ilmunya paling tinggi. Paham ya Pak ya? Dulu waktu Nabi ceramah itu Nabi sakit. Ini majelis terakhirnya Nabi. Nabi sakit, udah berat, sahabat ini nunggu-nunggu, jarang keluar Nabi itu. Akhirnya Nabi itu naik mimbar. Terakhir ini, Rasulullah naik mimbar terakhir. Beliau bilang, Inna abdan khayyarahullah. Sesungguhnya ada seorang hamba diberi pilihan baina antakuna lahu zahratud dunya. Hamba ini diberi pilihan sama Allah, apakah mau kenikmatan dunia wa baina an yakuna mama'ahu, atau mendapatkan karunia langsung dari Allah, bersama Allah. Pilihannya dunia atau bersama Allah, maksudnya meninggal. Ada seorang hamba diberi pilihan sama Allah. Baru ngomong kayak gitu, yang lainnya bengong nungguin apa maksudnya nih Rasulullah ngomong kayak gitu. Sayyidina Abu Bakar udah paham, nangisnya. Ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi wa auladi. Ya Rasulullah, saya berani menebus jiwamu dengan ayah saya, ibu saya, anak-anak saya. Saya berani tebus. Sahabat ini bingung, ini orang ngapain nangis-nangis ngomong kayak gitu. Orang Rasulullah lagi cerita tentang hamba. Ternyata hamba itu Rasulullah. Tapi yang paham duluan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Makanya beliau ini luar biasa lah pokoknya ilmunya itu ya. Nah sekarang kita baru baca hadisnya apa ya. Ini baru sedikit cuplikannya itu. Terus An Qais qala, karena judulnya di judul di posternya itu 10 hadis dari 10 sahabat. Saya kira suruh ceritain 10 sahabat aja, ternyata dijebak tambahannya. Ada 10 hadisnya. Jadi akhirnya tambah lagi saya ini kan. Akhirnya bikin hadis dari 10 sahabat ya. Masing-masing sahabat nanti 1 hadis. Jadi cuma 10 hadis saja Pak, nggak banyak-banyak kita mengajinya. Cuma 2 jam. Nah, terusnya. An Qais qala qama Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini pernah suatu ketika berdiri di atas mimbar. Fahamidallah wa athna alaih. Beliau mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, mau khutbah beliau. Tsumma qala, kata beliau, ya ayyuhan nas, wahai manusia.
orang, innakum taqra'una hadhil ayah, sesungguhnya kalian faham dan mengetahui ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ada ayat Quran bunyinya gini, Pak. Wahai orang beriman, hendaklah kalian urus diri kalian sendiri. Orang-orang yang sudah sesat dari jalan Allah tidak akan bisa mencederai kalian. Ada orang-orang yang gak mau beriman, biarin aja. Mereka itu tidak akan memberi bahaya apapun kepada kalian. Ini kata Sayyidina Abu Bakar. Ini dalam ayat Quran. Kalian itu dengan ayat ini sehingga meninggalkan dakwah. Sayyidina Abu Bakar ini marah ini. Dengan ayat Quran yang seperti ini, akhirnya orang jadi mikirin yang penting saya ibadah, yang penting saya udah soleh, yang penting saya udah baik, yang penting saya itikaf, yang penting saya mikirin dirinya aja. Karena kata Allah, alaikum anfusakum, hendaklah kalian mikirkan diri kalian sendiri saja, urus diri kalian. Kata Allah, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang gak mau ikut, orang-orang yang gak mau soleh, orang-orang yang jahat, orang-orang sesat, itu tidak akan memberi kerugian apapun kepada kalian, kata Allah. Gara-gara ayat ini ada orang yang salah tafsir, akhirnya nggak mau dakwah. Oh, yang penting saya udah, yang penting kita soleh, udah nggak apa-apa, udah nggak usah urus mereka tuh. Nggak ada dakwah ya. Sayyidina Abu Bakar marah. Ini yang beliau komplain, bukan ayatnya yang dikomplain, tapi penggunaan ayatnya yang nggak tepat. Ini maksud ayat ini, Bapak Ibu. Kita ini ngurus diri sendiri kalau kita sudah mendakwahi, sudah dakwah nahi mungkar, berusaha semampu kita. Mereka ternyata tetap tidak mau ikut, diajak kajian nggak mau, disampaikan untuk ayo sholat Pak, nggak mau juga. Maka kalau kita sudah dakwahi, baru la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kita sudah dapat hidayah, kita sudah jadi orang baik, maka kita udah berusaha untuk dakwah. Mereka yang nggak mau ngikut nggak apa-apa, kita nggak ada bahaya apapun, kita udah nggak dosa, itu maksudnya. Jelas siapa ya, itu maksud ayat. Tapi orang salah paham, dikira orang dengan ayat ini akhirnya ngurus diri sendiri, ibadah aja, yang penting saya soleh. Maka Rasulullah, kata beliau, wa inna sami'na Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya kami, kata Sayyidina Abu Bakar, mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nas, sesungguhnya suatu kumpulan manusia, idza ra'awul munkar. Perhatikan bahasanya ini, Pak. Kalau orang banyak masyarakat melihat suatu kemungkaran, mungkar itu bisa maksiat dosa besar, itu yang kita pahami. Mungkar itu bisa juga maksiat dosa-dosa kecil. Mungkar itu bisa juga perkara-perkara makruh. Mungkar itu umum, yang diingkari oleh syariat itu namanya mungkar. Makan pakai tangan kiri, mungkar itu, walaupun nggak dosa. Ya, ada orang kencing berdiri, nah ini maksudnya mungkar itu, walaupun makruh saja, tapi itu mungkar. Cuma kalau di dalam hadis ini memang yang lebih kuat dimaksudkan adalah perkara yang haram, karena ada ancamannya. Jadi bukan perkara makruh juga, bahaya ini. Ini perkara haram khususnya. Kalau ada orang melihat satu kumpulan masyarakat, komunitas, jamaah, ngelihat ada yang melakukan kemungkaran, falam yughayyiru, kemudian mereka tidak berupaya untuk merubah kemungkaran itu, nggak ada fikir, nggak ada risau, apalagi usaha, fikir aja nggak, bodoh amat. Orang nggak sholat, bodoh amat. Itu mungkar, itu nggak sholat itu. Ada anak nggak bakti sama orang tua, marah-marahin orang tua, bodoh amat, itu mungkar itu. Jadi bukan perkara mungkar itu bukan hanya yang zina, mabok, judi, bukan hanya itu. Sekarang yang dia ingkari yang diharamkan oleh syariah. Kemudian mereka tidak merubahnya, ausyaka ayya'ummahumullah bi'iqabih, maka tunggu sebentar lagi Allah akan meratakan mereka dengan hukumannya, dengan azabnya. Hampir nggak lama lagi, kata Nabi itu. Nah, ini yang takutnya Pak, iqab atau hukuman Allah itu bisa berupa hal-hal yang nggak tampak. Harga barang-barang naik, jangan-jangan, nah ini dia, minyak
langka. Jangan-jangan gara-gara kita tidak dakwah. Jangan-jangan karena kita tidak berupaya, tidak risau dengan kemungkaran di sekitar kita. Ini yang kita khawatirkan. Ausyakallahu ayyu'ammahumullah bi'iqabih. Jadi yang walaupun kata Sayyidah Aisyah sampai bilang, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina solihun. Nabi, apakah kita juga akan diazab kalau di tengah-tengah kita ada orang soleh? Tapi orang soleh buat dirinya sendiri. Dia rajin baca Quran, rajin sholat, rajin zikir, tapi nggak berupaya untuk memperbaiki sekitarnya. Itu apakah kita juga akan diazab sama Allah, dihancurkan, dimusnahkan? Kata Nabi, na'am, iya. Walaupun ada orang soleh tetap dimusnahkan, tapi nanti Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amalan dan niatnya masing-masing. Tetap nanti di hari kiamat yang soleh yang masuk surga, yang nggak soleh yang masuk neraka, itu tetap. Cuma di dunianya kalau azab tuh kalau udah turun rata, banjir ya banjir semua. Yang soleh ya banjir, yang nggak soleh setengah soleh, apalagi nggak soleh ya kebanjiran. Ini namanya azab. Jadi hati-hati sekali kita dari Sayyidina Abu Bakar ini kita faham sekali dakwah. Beliau tuh baru pertama kali masuk Islam itu langsung dakwah, mendakwahkan ini agama sampai bawa 6 orang masuk Islam berikutnya. Selanjutnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tinggal beberapa menit lagi soalnya. Ini 2 sahabat dulu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Al-Khattabnya nggak sampai jadi Islam, Pak. Beda